Ya teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala ya semuanya ya. Teman-teman semua sebagian ada di tanggal 23 yang akan melaksanakan UTBK. Nah, di hari-hari selanjutnya sampai dengan tanggal 3 Mei dan 3 Mei ya terakhir ya. 3 Mei terakhir, teman-teman semua di sini akan melaksanakan UTBK ya. Mungkin ini adalah momen terakhir di jenjang SMA ya bagi teman-teman ya. Nggak terakhir sih ya, mudah-mudahan. Tapi semuanya mudah-mudahan sih lulus UTBK sehingga nggak usah lagi ikutan lagi mandiri ya, udah nggak ikutan lagi tes yang lain, semuanya lulus di UTBK ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya sebelum mengikuti tes ya. Ada yang sudah ngeprint kartu peserta, harus sudah mulai di print ya kartu pesertanya ya. Kalau tahun lalu itu ada kartu peserta, nah di sana biasanya ada persyaratan yang tertulis. Teman-teman semua harus bawa apa, kemudian syaratnya berpakaian seperti apa yang perlu dipersiapkan ada di kartu peserta ya. Di sini kakak akan sedikit tips dan trik ya untuk menghadapi UTBK itu seperti apa ya, bagaimana sih UTBK itu. Teman-teman kan udah ngikutin TO ya, baik TO di Tridaya, kemudian TO-TO di tempat lain mungkin kan selama ini, atau mungkin bahkan yang pernah ada mengikuti the real TO UTBK di kampus ya. Tridaya pernah mengadakan di BINUS dan di kampus yang lain. Itu adalah gambaran secara ya mungkin mendekati ke aslinya nanti ya kalau yang di real itu ya. Nah, teman-teman semua nanti gimana sih di UTBK itu? Teman-teman nanti akan dihadapkan di komputer. Ya, namanya juga UTBK ya, ujian tertulis berbasis komputer ya, ya nulisnya di komputer gitu ya. Jadi berhadapan dengan komputer dengan waktu yang terus di running ya, 3 jam, sekitar 3 jam 15 menit tanpa jeda. Jadi emang perlu dipersiapkan matang-matang ya, baik itu secara fisik maupun kesiapan secara mentalnya ya. Jadi bakalan capek, makanya Tridaya dari pekan-pekan yang lalu, dari bulan yang lalu mengsarankan mengikuti TO itu di running terus ya, di running terus dalam waktu yang tidak ada jedanya. Biar apa? Biar nanti pada saatnya aslinya nggak kaget. Nah, sekarang ini ada beberapa tips dan trik untuk persiapan UTBK, izin share ya. Ya, ya kayak gini lah nanti si labnya ya, ada yang gini, ada yang disekat kayak di perpustakaan gitu ya, ada yang mungkin melingkar, seperti apa tergantung nanti kondisi lokasi laboratorium yang teman-teman semua dapat tempatnya gimana ya, nanti tergantung ya. Nah, intinya menghadapi komputer, hanya komputer dan mungkin hanya beberapa alat tulis yang diperbolehkan, ada yang diperbolehkan membuat sendiri, ada yang disediakan oleh panitia pusat ya. Kayak yang pertama ya, yang kalian teman-teman semua harus lakukan dari sekarang, nggak dari sekarang, tapi dari sekarang dan terus-terusan kontinuitas ya. Jadi ini langsung berkelanjutan, itu adalah bersyukur ya. Jadi biasakanlah kita untuk selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa teman-teman semua di sini udah diizinkan ya. Mudah-mudahan insya Allah nanti mengikuti UTBK ya, udah diizinkan untuk kuliah sampai sekarang, disehatkan ya. Karena apa? Karena bagaimanapun banyak nikmat Allah yang diberikan ke kita itu kita tidak nyadar ya. Kan berapa liter oksigen yang kita hirup kan kita nggak nyadar ya. Tapi kita mampet sedikit kita udah langsung komplain, bener nggak? Mampet dikit hidung, aduh komplain, padahal kan pada saatnya kita ngeplong hidung tuh kita nggak nyadar ya, kayak biasa aja gitu ya. Kita ngedip juga biasa aja ya. Kita jalan bisa melihat juga kayak biasa aja, pada saat kelilipan aja mata perih baru aja nyadar ya, aduh mata saya kok kelilipannya perih, padahal selama kita normal dianggapnya biasa aja gitu ya. Itu sama aja dengan kita pas mati listrik ya, pas mati listrik wah komplainnya PLN itu gimana nih, listrik mati aja, padahal pada saat nyala nggak pernah tuh kita, bener nggak ya, ini buat ngingetin saya sendiri juga ya, nggak pernah tuh kita berterima kasih gitu ya. Itu baru ke orang ya, ke PLN. Ini nikmat Allah sangat banyak yang nggak pernah kita sadari ya. Tubuh kita, berkelangsungan hidup kita selama ini pun banyak yang tidak dikendalikan oleh kita sendiri ya. Bahkan kita bangun pun kan kita nggak bisa mengendalikan kita mau bangunnya berapa ya, kita hanya bisa nge-setting alarm, bisa niat, terus yang ngebangunin siapa, kan tiba-tiba bangun, bener nggak? Emang kamu pas tidur bisa ingat, oh ini udah jam 3 nih bangun, ah enggak kan? Iya kan? Ya jadi ada banyak di sini nikmat yang kita bisa, harus kita syukurin, wajib ini ya, atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ya, terutama nikmat-nikmat yang selama ini mungkin kita bahkan ya. Sini kan ada ayatnya ya, nih saya ketika sesungguhnya jika kamu bersyukur,
Saya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari, maka pasti azabku sangat berat. Ya, di sini kalau misalnya Allah itu kalau misalkan menerangkan suatu rahmat itu adalah suatu kepastiannya, pasti akan diberikan. Tapi saat menerangkan suatu azab atau suatu penghukuman itu adalah baru potensi, ya, berpotensi, sangat berpotensi untuk Allah lakukan tapi belum tentu dilakukan. Tapi kalau rahmat itu pasti dilakukan, ya, pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bersyukur dulu nih teman-teman semua, ya. Syukuri dulu pas nikmat yang ada, ya. Insya Allah Allah akan tambah nanti, ya. Oke. Nah, yang pertama doa, ya. Berdoa ini wajib doa, ya. Doa itu wajib. Berdoalah ya kalian semua di awal, di proses, dan di akhir semuanya proses berdoa, ya. Jadi berdoa dimulai, tapi doa itu nggak pernah selesai sebetulnya, ya. Doa selesai sebetulnya nggak pernah ada, ya. Doa itu selalu dipanjatkan. Teruslah berdoa ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk segala apa yang kita inginkan. Berdoa apa aja, ya, yang baik-baik, ya. Ini wajib ya teman-teman semua. Nih yang lusa akan UTBK atau lusanya lagi atau besoknya lagi, dari sekarang mulai bersyukur, mulai berdoa, banyak-banyaklah berbuat baik ya kepada sesama, kepada orang lain, dari hal-hal yang kecil aja, ya, dari misalnya buang sampah misalnya, dari mulai berkata misalnya, dari mulai sikap ke teman-teman semua, ke orang tua. Dari sini ya kita mulai, ya, kita baik-baik aja semuanya, kita baikin diri kita dulu, ya. Berdoa, ya, tetap berdoa. Panjatkan doa yang baik, panjatkan yang kita minta. Itu wajib, ya. Sehari sebelum ujian, tolong dicek di kartu peserta, ya. Biasanya di sana ada syarat-syarat kalau tahun-tahun yang lalu, ya. Kakak nggak bisa ngelihat karena nggak bisa login ke akun-akun peserta, ya. Nah, apa yang harus disiapkan nih? Survei tempat ujian sampai tahu ruangan ujiannya di mana. Ini wajib, ya, sehari sebelum atau mungkin dari sekarang pun bisa, ya, survei tempat itu misalnya dapat di ITB, di UPI atau di Unpar atau dimanapun, survei tempat ujian sampai dapat tahu kalian tuh ruangannya di mana, ruangannya aja dulu, ya, karena kalau posisi duduk mungkin nanti tidak bisa masuk karena ruangannya masih ditutup, ya. Setidaknya ruangannya di mana, lantai berapa, akses masuknya kemana itu wajib harus sudah tahu sehari maksimal sebelum ujian udah tahu. Jadi survei dari sekarang, ya, kalau bisa, kalau maksimal yang tanggal 23 berarti besok itu harus survei tempat ujian sampai dapat ruangannya di mana, itu wajib, ya. Jangan sampai hari H nanti, ya, mentang-mentang udah tahu ITB di mana, UPI di mana, tahulah fakultas MIPA di situ. Jangan kayak gitu, ya. Karena kita nggak tahu kendala apa yang kita alami besoknya pada saat ujian. Mungkin lah ada macet atau mungkin ada apa. Jadi harus tahu dulu sehingga pas saat ujiannya nanti tahu nih, oh, di sini kita bakal ujian. Siapkan nih sehari sebelum, ya. Siapkan nih, ya, di meja belajar atau di tas, siapin nih, masukin ke tas, jangan lupa, jangan disimpan doang, nanti pas tasnya dibawa ini lupa ketinggalannya yang syarat-syarat ini, ya. Siapkan kartu peserta yang telah diprint berwarna, ya, surat keterangan kelas 12 juga, identitas diri baik itu KTP yang udah punya, SIM, KK atau kartu pelajar, siapin. Siapkan alat ibadah, ya, terutama untuk perempuan yang ingin mukena, siapkan, ya. Kemudian bersiapkan pakaian sopan dan rapi, ya. Laki-laki wajib baju berkerah, ini wajib baju berkerahnya, dilarang menggunakan kaos oblong biasanya, ya. Jadi kaos oblong nggak boleh, tapi kalau kaosnya ada kerahnya boleh, ya. Jadi pakainya sopan dan rapi. Siapkan bekal makan minuman, ada alat makan pribadi, siap obat-obatan, ya. Nah, pakaian sopan dan rapi ini plus sepatu, ya. Jadi wajib menggunakan sepatu tertutup, ya. Jangan sampai gunain sendal capit, ya. Apalagi sendal yang lain, pokoknya sendal nggak boleh, ya. Harus berpakaian sopan dan rapi dan bersepatu, ya. Sendal kalian mau merek apapun, semahal apapun, itu dilarang untuk masuk ke tempat ujian. Ya, jaga-jaga aja, kak, tapi tahun kemarin kakak kelas aku boleh pakai sandal. Udah, jangan main-main, pakai aja sepatu, ya. Kan tiap sekolah juga pakai sepatu kalian, ya. Pakai sepatu, pakaian sopan dan rapi. Tidak jeans yang bolong-bolong, nggak boleh. Ya, kiranya teman-teman semua udah tahu, ya, pakaian sopan dan rapi seperti apa, ya. Pokoknya laki-laki wajib baju berkerah. Kalau wanita tidak dandan secara berlebihan, ya. Bekal minum boleh nggak? Boleh biasanya. Tapi ini gimana panitia yang di lokasi, ya. Kadang-kadang ada yang tidak memperbolehkan bawa minum sekalipun ke meja ujian. Jadi tetap disimpan di tas. Tapi ada juga beberapa tempat yang membolehkan, ya, untuk minum ini, ya. Minum, ya. Kalau makan biasanya dilarang, ya. Kalau obat-obatan pribadi untuk darurat misalnya obat mah atau sakit kepala bawa aja, ya. Siapkan ini alat tulis dan potretan, ya, siapkan, ya. Barangkali nanti mungkin diperbolehkan, ada juga yang tidak diperbolehkan. Kalau tidak diperbolehkan biasanya disediakan oleh panitia, ya, di sana, ya. Siapkan aja dulu. Ini maksimal, ini minimal yang hal-hal yang wajib dipersiapkan sehari
sebelum ujian maksimal malamnya ini udah ada di tas teman-teman semua ini ya. Untuk yang sedang sakit mungkin flu atau gunakan masker ya. Oke, ini sehari sebelum ujian dan menjelang ujian artinya hari H ya. Hari H ini ya, menjelang ujian bawa surat-surat dan kebutuhan lain yang disiapkan menggunakan pakaian sopan yang tadi ya, yang tadi disiapin dipakai. Sarapan dulu yang cukup ya. Sarapan jangan sampai perut teman-teman semua kosong ya, karena kita butuh energi yang cukup besar untuk menghadapi UTBK ini. Minta doa orang tua dan wali, teman, kakak, adik, siapapun yang mintalah doa ya. Pakai sepatu tadi ya. Pastikan telah di tempat ujian minimal 30 menit sebelum tes dilaksanakannya. Jadi harus sudah ada di 30 menit itu paling mepet ya di tempat di depan ruangan tes. 30 menit sudah ada di situ. Jangan ragu ke toilet dulu ya jika memang dibutuhkan. Jadi jangan ditahan-tahan lama loh ini ujiannya ya, 3 jam 16 menit. Ah, pingin kencing, pingin pipis, ditahan nanti aja lah. Nanti ngeganggu ya konsentrasi karena beberapa tempat tes pun ada yang melarang pesertanya ke toilet. Ya, kalaupun emang ada biasanya diantar ya, dijaga, dikawal. Jaga-jaga aja lah, jangan ragu ke toilet ya. Jadi ini yang perlu disiapkan ini menjelang ujiannya ya. Oke, sarapan ya, wajib lah. Meskipun yang biasanya nggak bisa sarapan ya, diisi aja perutnya jangan sampai kosong ya. Karena jamnya pun nanti mungkin ada yang beda-beda ya. Oke, ini ya, ini belajar malam sebelum tes gimana sih sebetulnya ya? Ada beberapa ahli yang menyarankan jangan belajar, nanti stres. Ada juga yang menyarankan belajar aja, bisa lupa. Oke ya, sebetulnya apapun ini ya pilihannya ya. Dia belajar boleh, nggak pun dia boleh ya, tergantung mana yang akan menyenangkan kalian. Menyenangkan loh ya, menyenangkan dan menenangkan ya. Jadi kalau kalian ingin belajar, ya boleh ya. Kalau misalnya saya yakin besok nggak akan overload, nggak akan burn out, ya boleh belajar aja. Ya tapi juga nggak usah di apa sih, diforsir sampai tengah malam sampai akhirnya kalian nggak istirahat ya. Belajar boleh, nggak pun boleh. Mau main game boleh nggak? Ya boleh, maksudnya ya. Tapi jangan berlebihan ya. Intinya yang ini kalian harus cukup istirahatnya ya. Jadi nggak lagi begadang, nggak lagi kemalaman. Pastikan istirahat yang cukup, tenangin dulu biar bisa tidur ya. Soalnya kan kadang-kadang ada yang nggak bisa tidur ya besok karena ujian. Pokoknya harus istirahat yang cukup ya. Ini yang wajib. Jadi mau belajar boleh, nggak pun boleh, gimana kalian aja lah ya. Ini mah enaknya seperti apa boleh. Kami tidak menyarankan, saya pribadi pun tidak menyarankan belajar aja atau jangan belajar bisa stres. Ya kalau kalian akan merasa stres ya nggak usah belajar, senengin aja. Yang penting ini yang menyenangkan kalian yang seperti apa, biar moodnya bagus semalamnya ya. Malamnya bagus, besoknya segar, fresh ya. Tubuh bangun, sholat, bersiap-siap, udah ya enak aja, nyantai aja. Oke. Nah, prosesnya gimana nih ya? Nah, ini ya, pertama ya, jangan panik lah ya. Panik mungkin ada, stres mungkin ada, deg-degan pastilah ya. Kemudian perhatikannya waktu ya, terutama blocking time. Ngerjainnya harus tenang. Kerjakan soal yang paling mudah. Kan nanti pun sama kayak TO kita ya. Kalian bisa milih soal yang mana dulu tuh. Milih soal ya, bukan milih subtes. Kalau TO kita mungkin masih bisa milih subtes ya. Kalian ingin PM dulu lah, ingin PK dulu atau bahasa dulu masih bisa. Tapi kalau nanti realnya itu kalian langsung dihadapin dengan soal yang beda-beda. Ya, mungkin nanti di sini Sofi PM dulu yang keluar. Sementara Idhar nanti mungkin PK dulu yang keluar. Ada juga yang bahasa dulu yang keluar. Ya, jadi sistemnya di random seperti itu, tapi proses waktu tes totalnya akan sama ya. Jadi nggak akan sama nih sama sebelah kalian. Mau nengok-nengok ke samping, nah bedanya. Nah itu mah literasi bahasa Indonesia, kok saya mah penalaran matematika, iya karena beda ya nantinya ya. Tapi setiap subtes itu bisa milih soalnya, mau soal nomor satu dulu, mau nomor dua dulu, nomor tiga dulu. Tapi jangan lama-lama milih ya, nanti waktunya habis. Ya, ayo pilih pilihan sampai habis ya. Diurut? Enggak diurut ya, karena ini enggak keseleo. Ya maksudnya ya enggak di random ya, Sof ya. Ini soalnya random ya. Masing-masing teman-teman semua itu random. Samping kiri, samping kanan. Bahkan mungkin ada yang sama sekalipun nomornya random nanti ya. PM di sini nomor satu, ini PM di sini nomor satu. Seandainya sama pun PM-nya sama-sama nomor satu, mungkin beda soalnya ya. Karena biasanya ada berbagai tipe nanti di sana. Tapi setara semua ya tingkat kesukarannya ya. Jadi beda-beda soalnya ya di random. Jadi jangan harap bisa nyontek atau lihat ya, nggak usah lah ya. Toh kalian lebih baik dibanding teman-teman kalian semua ya, masing-masingnya. Percaya diri aja ya. Kerjakan dulu soal yang paling mudah, misalkan soal yang nomor satu itu kalian lihat, waduh, pusing, nggak kepikiran, bingung,
udah skip aja ke soal nomor 2. Tapi jangan di skip terus sampai soal nomor terakhir ya. Pasti harus ada yang dikerjakan ya. Minimal saat merasa bisa, oke. Saat merasa itu hasilnya pusing, nggak kepikiran sama sekali, ngeblank, udah lewat aja dulu ya. Kerjakan soal yang mudah untuk naikin mood kalian ya. Udah enak kalau kita udah langsung ngegulung yang soal yang susah. Takutnya nanti energinya habis di situ ya. Oke. Tidak menggunakan HP atau alat elektronik lainnya karena emang nggak boleh ya. Nanti dicek, disimpan mungkin di loker atau mungkin di depan ya. Tanyakan jangan ragu-ragu ke pengawas untuk hal yang kurang jelas ya. Soalnya mungkin atau mungkin komputernya atau apapun, tanyakan aja ke pengawas ya. Kemudian apa? Isi semua jawaban ya, nggak boleh dikosongin. Kak katanya bagusan kosong dibanding salah. Ya, emang iya. Tapi kan kita nggak tahu orang isi apa nggak. Ribuan, ratusan ribu loh yang ikutan ya. Isi aja ya, mudah-mudahan bener ya. Tapi juga jangan semuanya ngawur yang isinya ngasal ya. Karena universitas pun tidak akan menerima orang-orang yang ngawur ya. Pasti akan menerima orang-orang yang emang benar-benar bersungguh-sungguh ya. Jadi ini mah isi semua jawaban itu saat-saat ada beberapa soal yang emang dirasa nantinya nggak bisa sama sekali ya isi aja lah ya. Nanti kita ajarin ya di akhir gimana cara hmm, menebak gitu ya kalau emang kalian tidak bisa sama sekali untuk soal tersebut ya. Ini nyontek nggak diperkenankan ya, sama lah kayak ujian biasa ya. Kecurangan dalam bentuk apapun nggak boleh ya, membawa alat ya, TWS misalnya itu nggak bisa ya karena bisa disinyalir itu melakukan kecurangan. Ini ada trik yang simpel ya, misalnya kalian kan menghadapi ujian itu menghadapi komputer kan 3 jam 15 menit, lama tuh ya, cukup lama. Mata kalian pasti capek ya. Di beberapa saat tolong alihkan dulu mata kalian semua ini ya, kemana aja gitu. Terutama kalau misalkan lihat ada yang benda hijau misalnya di pemandangan di luar sana ada pohon, lihat dulu ke sana sekian detik aja ya. Jangan terus-terusan menghadap sekian detik aja, jangan lama-lama tuh, ngalamun nanti namanya nanti malau nanti waktunya habis. Lihat dulu kemana aja, ke arah yang jauh aja, mau ke atas itu boleh gitu ya, maksudnya gini dulu ke atas boleh. Biar apa? Biar rileks matanya. Ya biar nggak terlalu terus-terusan berakomodasi ya. Itu kan layar nyapein, bener nggak? Baca buku sama baca layar beda ya, kecuali main game, baru betah ya 6 jam juga. Jadi lihat dulu ke samping kiri, samping kanan atau atas boleh ya. Asal tidak mengindikasikan kalian sedang melakukan kecurangan aja ya. Jangan maksudnya sekilas beberapa saat tatap nyala yang lain, tatap lagi komputer ya. Nanti istirahatin lagi gitu. Cara istirahatnya kayak gitu ya. Cara istirahatnya ya. Jadi nggak terus-terusan gini terus nggak. Tapi lihat dulu ke arah yang kalau ada di sana misalkan kalian dekat jendela atau apa, lihat yang ke arah yang jauh aja dulu. Biar matanya rileks dulu, baru lihat lagi ya. Itu si ininya, biar matanya nggak capek. Oke. Nah selanjutnya ini ya, tenang aja pokoknya mah ya, tenang ya. Dan bukan di end of the day ya, UTBK mah tenang aja ya. Semua terlewati kok ya, pasti ya. Kemarin hari Minggu, sekarang juga udah hari Senin ya. Nanti UTBK pun masih terlewati, insya Allah ya. Yang penting tadi bersyukur ya. Terima aja atas ketetapan Allah apapun yang akan kita dapat nanti ya. Ridho aja, ikhlas. Relax aja hidup mah ya. Itu buat ngingetin saya dan teman-teman semua ya. Oke, ini prosesnya ya. Ini pas saat proses ya. 3 jam 15 menit kurang lebih ini kalian akan duduk dan menghadap komputer. Ya, bakalan capek. Iya, ya makanya tadi harus sarapan dulu. Ya, ya. Ini boleh nggak sih kotret? Dan nanti ada yang dikasih, ada yang boleh bawa ya. Jadi siapin aja dulu ya, bawa dulu kotretan ya. Pastikan ini kartu pesertanya dibawa ya, dan harus sama ya wajah ya kalian dengan apa yang ada di foto kartu peserta ya, karena dicek satu-satunya. Takutnya ada joki nanti ya. Janganlah ya berpikiran untuk melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, nggak usah lah ya. Buat apa lagian ya? Nggak berkah lagi kita diawali dengan kecurangan ya. Oke, ini prosesnya ya. Apakah boleh sih ngeblok jawaban nih, pusing nih kalian ya? Apa sih? Aduh, PM susah banget nih. PM hanya bisa 4 misalnya ya. 4 juga udah bagus ya. Yang lainnya gimana sih? Boleh nggak sih ngeblok? Ini saran darurat ya. Ini saya ngasih tahu, kakak ngasih tahu ini saran darurat, nggak boleh dikerjain full pakai yang kayak ginian ya. Bahaya ini nanti nilainya bisa. Boleh jangan. Nih, caranya ya boleh ya. Tapi untuk hal-hal yang darurat, untuk soal-soal yang bener-bener ngeblank ya. Ya jadi jangan ngeblank semua ya. Ya ngeblanknya dikit aja ya. Boleh gimana caranya sih? Ya saat darurat doang yang darurat, waktunya mau habis.
Kalian nggak tahu harus yang mana nih, nggak dipikirin pun nggak pernah tahu ya. Kayak ditanya mungkin siapakah nama ibu dari Idhar, kan kalian nggak pernah tahu ya. Jadi pikirin segimana pun ya nggak pernah tahu gitu ya. Jadi akhirnya bolehlah ngeblok ya. Gimana caranya nih ya? Caranya gini ya. Cari dulu yang banyak yang samanya di sini ya. Ini kan sepertiga, 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 sepertiga semua sama ya. Dari A sampai E, oke. Yang belum ada pilihan option nih. Oke, berarti kita masih belum tahu. Pilihan lagi nih, ini super X, super X, super X, super X, super X juga sama semuanya ternyata ya. Nah, ada yang beda lagi nih, cari yang banyak kesamaannya nih ya. Ini antara A, B, C, D, E, mana yang banyak samanya nih? Mana nih? 2X, 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 dan X ya. Berarti artinya D dan E itu sedikit kan? Yang samanya yang 2X, 2X kan? Yang 2X, 2X itu lebih sama. Berarti pilihannya antara A, B, atau C. Mana lagi nih yang banyak kesamaan lagi di antara itu? Nah, ini ada min, 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 min ya. Ada plus, plus, plus. Yang min, minnya ada 3. Tapi kan D sama E-nya udah salah ya. Berarti jawabannya kemungkinan adalah yang mana? Iya ya, ya. Tuh ini bisa nebaknya jagoannya. Ya, gitu. Atau enggak? Yang kedua nih, mana nih yang paling yang nih nebak nih. Ini diurutin, ini di cari yang terbesar yang mana nih? Dari yang terbesar ya. Dari yang terbesar ya. Kalau pecahan itu, kalau dari yang terbesar itu berarti artinya yang misalnya ada 3/2 sama 2/3 sama 3/4, pilihan mana sih? Cari aja yang atasnya gede ya. Jadi 5/6 sama semua ya. Kemudian selanjutnya ada apa nih? Ini ada 2/3, ada 2/3, ada yang sama 2 kan ya. Sementara A dan B memang nggak ada yang sama lagi, 2/3 sama, berarti pilihannya kemungkinan antara C atau D. Ini 4/9. Nah, ini juga 4/9 sama lagi ya. Ini 1/6, 1/6. Nah, jadi jawabannya mana? Sama kayak tadi ya. C. Ini untuk ngeblok ya. Kemudian blok jawaban gimana? Ya saat darurat doang ini Maya. Cari blok sepi atau blok yang ramai ya. Misalkan jawaban kalian itu banyaknya AB, 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 ya bloknya aja yang lainnya sisanya ya. Tapi kalau ngeblok itu biasanya jangan C ya atau D, biasanya ada di E atau enggak ada di jawaban yang paling awal A ya. Biasanya sih di akhir ya kalau mau ngeblok E semua. Kalau mau ngeblok itu harus sama semua ya kalau mau nebak jawaban. Dicari banyak kesamaan nggak bisa, pilihan angka nggak bisa ya. Kemudian bingung artinya ya udah aja tebak, kau pingin tebak tebakannya harus sama semua ya. Kalau misalkan tebaknya E ya E semua, tapi ini jangan saat darurat ya, ingat ya, ini bukan, makanya kita ngajarinnya juga saat terakhir ini, nggak di awal-awal. Kalau di awal-awal nanti hayo gitu kali saat semua TO ya. Yang pahami dulu materi ini masa darurat doang ya, ingat boh ya, jangan dipakai pada saat di awal-awal udah kayak gini ya, pas nggak kepikiran tadi ya, sama sekali nggak kepikiran ya gitu. Oke teman-teman ya, pasca ujiannya gimana? Besar dari kepada Allah, berdoa, yakin Allah memberikan yang terbaik ya. Nah, setelah ini udah ada Pak Ustadz di sini yang akan memberikan apa ya? Suplemen ya. Mendoakan kita bersama-sama biar nanti ujiannya kita lancar, diberikan hasil yang terbaik, kita pun menjadi ikhlas apa yang akan Allah berikan buat kita ya. Semangat terus teman-teman semua ya. Jika kesehatan, ini musimnya sedang ada musim hujan lagi nih. Ya, jika kesehatan terus, jangan capek-capek, jangan dulu main yang nggak penting dulu ya di 2 pekan ini, persiapkan ke UTBK ya. Tetap semangat, jaga moodnya biar tetap senang, biar ujiannya nanti gampang ya insya Allah ya. Dan jangan lupa saling doakan teman-teman semua ya di sini. Jadi jangan ngedoa buat diri sendiri juga. Doain teman-teman yang lain tanpa mereka tahu kita doain ya. Jadi biar nanti malaikat yang doain kita. Semangat teman-teman semua ya. Mudah-mudahan lancar, disehatkan ya. Oke, amin ya. Kakak doakan semua teman-teman semua mendapatkan hasil yang diinginkan ya, dilancarkan dan diberikan kesehatan, kelancaran nanti saatnya UTBK. Terima kasih sekali tadi Kak Aji ya, tips triknya adik-adik sudah catat tadi ya. Kita akan mendengarkan dan juga nanti berdoa bersama ya, dipandu oleh Pak Ustadz Ahmad Sodikin LCMA. Baik, waktu kami persilakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pujian syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa menjalankan aktivitas yang positif insyaallah, yang berkah, yang insyaallah mendapatkan manfaat dan
kemaslahatan insyaallah, baik untuk kehidupan di dunia terlebih di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda besar Nabi Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu para sahabatnya, tabiinnya, tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat Bapak Direktur Tridaya beserta staf jajarannya, para guru, para pembimbing, para pembina, serta para peserta acara ini yang insya Allah sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang disampaikan di sebelumnya bahwa aktivitas kali ini adalah aktivitas doa bersama dan sedikit tausiah dari saya insya Allah. Tentu setiap orang ingin mendapatkan kesuksesan yang bukan hanya dalam aspek duniawi saja, akan tapi aspek ukhrawi juga. Banyak orang mengharapkan kesuksesan hanya dunia saja, karena mungkin tidak percaya dengan kesuksesan akhirat. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang berdoa kepada Allah bahwa, atau berdoa bahasanya, bahwa di antara manusia ada yang berdoa, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka mengatakan bahwa berikanlah kami kebaikan di dunia saja, dan jika doa itu dipanjatkan seperti itu, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, maka mereka tidak akan mendapatkan kebaikan dan kesuksesan di akhirat kelak. Padahal yang ideal yang termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah 201-nya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang mengatakan atau berdoa kepada Allah, ya Rabb, berikan kami kebaikan di dunia juga kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari azab neraka. Dan sini kira-kira kita termasuk yang golongan yang mana? Golongan yang pertama atau golongan yang kedua? Kalau golongan yang pertama, rugi sekali, karena mereka hanya mendapatkan kesuksesan di dunia saja, berhasil, sukses, mendapatkan jabatan, mendapatkan kedudukan yang tinggi, punya gelar yang tinggi, akan tapi kebaikannya, kemaslahatannya hanya sekedar di dunia saja. Sementara yang ideal itu, yang kebaikan di dunia juga di akhirat. Jadi apapun nanti profesinya, jadi guru, jadi dokter, jadi dosen, jadi pengusaha, jadi pejabat, apapun itu, baik di dunia, maslahat di dunia, tapi juga maslahat di akhirat. Dan kemaslahatan di akhirat itu jauh lebih penting. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya fil akhirati hasanah, di dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Kemudian wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari azab neraka. Ini yang paling penting. Nah, terkait masalah kesuksesan, tentu setiap orang pengen sukses. Akan tapi ternyata sukses apapun, termasuk dalam meraih sebuah keilmuan, itu ada prosesnya. Syekh Jarnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'alim menjelaskan ada 6 hal yang perlu disiapkan oleh setiap orang yang ingin mendapat kesuksesan dalam sebuah ilmu. Dan sebuah ilmu pengetahuan, teknologi, sains, atau apapun itu. Ada 6 proses yang perlu dijalani. Pertama, kata Syekh Jarnuji begini, ala lan tanala ilma illa bisittatin saumbika am majmu'iha bibayanin. Ada 6 proses, 6 perkara yang butuh dijalankan prosesnya, sehingga akan menghasilkan kesuksesan yang luar biasa. Apa diantaranya? Pertama, zakain, kecerdasan. Tentu siapapun butuh kecerdasan untuk mendalami sebuah permasalahan, menguasai sebuah ilmu pengetahuan, apakah itu teknologi, apakah itu ilmu agama, matematika, bahasa, sains, apapun itu butuh kecerdasan. Hanya perlu kita ketahui bahwa setiap orang itu cerdas sebetulnya. Maka di dunia sebenarnya tidak ada yang bodoh. Yang ada adalah orang yang duluan tahu dan orang yang belakangan tahu. Orang yang duluan tahu dianggap pintar kan, sementara orang yang belum tahu dianggap bodoh, padahal tidak begitu konsepnya. Yang duluan tahu itu orang pintar, yang belakangan tahu itu tertunda kepintarannya.
Artinya apa? Setiap orang itu bisa pintar setelah berproses, ya. Maka proses yang dijalani antaranya adalah baca, ya. Dan itu butuh kecerdasan. Tapi kita pahami bahwa kecerdasan itu sebenarnya bisa diasah, bisa dilatih, bisa dikondisikan, ya. Dan kalau kita pelajari dalam berbagai literatur, ternyata setiap otak manusia itu bisa diasah dengan asahan terbaik, ya. Dengan berbagai macam asahan tentunya, bisa dengan menyelesaikan soal matematika, dengan menyelesaikan bahasa, grammarnya, apapun, itu bagian daripada asahan. Akan tapi yang perlu kita ketahui, perlu kita sadari, karena tidak semua orang sadar akan hal itu, bahwa asahan terbaik untuk otak kita adalah membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Maka siapapun yang rajin membaca Al-Quran, apalagi dia berupaya untuk memahaminya, apalagi berupaya untuk menghafalnya, apalagi berupaya untuk mengamalkannya, maka dia akan cerdas secerdas-cerdasnya. Saya ingat kisah di mana almarhum B.J. Habibie pada saat beliau kuliah. Beliau di Jerman kuliah, kemudian ada beberapa kawannya yang terdekat. Di antara kawan terdekatnya adalah orang Yahudi. Ketika sudah berjalan ulangan semester, ulangan tahunan selanjutnya, setelah di ranking satunya orang Yahudi, orang keduanya orang Yahudi, dan Habibie adalah ranking ketiga. Heran Habibie, kenapa mereka bisa cerdas, bisa pintar? Terus ditanya apa rahasianya, mereka nggak jawab. Dekati lagi, tanya lagi, mereka nggak menjawab. Sampai suatu saat, saking merasa dekatnya dan Habibie merasa penasaran, terus kepo, terus dikepoin. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Mereka mengatakan, pengen tahu kenapa rahasia kami pintar? Kami selalu bangun pagi hari. Jam 3 mereka bangun. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang Yahudi tersebut? Ini bukan Muslim ya, Yahudi. Membaca Al-Quran. Orang Yahudi, Bani Israel, itu baca Al-Quran padahal bukan Muslim. Baca Quran, bangun pagi baca Quran, bangun pagi baca Quran. Itu dilakukan setiap hari. Ternyata itu yang membuat mereka cerdas. Kemudian Pak B.J. Habibie merasa terpukul, merasa tertampar. Yahudi, Bani Israel, bukan Muslim, baca Quran, dan mereka cerdas. Harusnya saya sebagai Muslim yang baca Quran. Singkat cerita, Habib menyadari kekeliruannya. Dia bangun subuh, bangun pagi, kemudian dia tahajud terlebih dahulu, kemudian dia baca Quran. Setiap hari dia lakukan. Apa yang terjadi? Yang ranking 1 asalnya Yahudi Nasrani, dia ke ranking 3. Akhirnya yang ranking 1 adalah Habibie. Ini membuktikan bahwa otak manusia ketika diasah dengan asahan yang tepat, di antara itu Al-Quran, maka otaknya akan cerdas, jenius. Dan kalau tidak sadari, kita pahami, lihat dari lingkungan sekitar, di mana otak manusia itu memang bervariasi. Ada yang pintar, ada yang cerdas, ada yang jenius. Tapi jangan dilupakan juga, ada yang sampai otaknya itu lumpuh, cerebral palsy. Kita mengenal ada yang naja. Naja ini cerebral palsy, otaknya itu lumpuh. Maka jalannya pun dia tidak bisa. Dia duduk di kursi roda. Gerakannya pun tidak selentur kita, tidak sefleksibel kita, karena otaknya lumpuh. Akan tapi ternyata setelah diasah lewat Al-Quran, dia mengasah Al-Quran, membaca Al-Quran, dihafalkan Al-Qurannya, sampai hafal 30 juz, apa yang terjadi? Dia begitu cerdas mengalahkan kecerdasan orang-orang yang otaknya normal. Boleh dilihat bagi yang belum tahu Naja ini termasuk peserta tahfidz RCTI kalau tidak salah. Waktu itu dia ranking 1, juara 1, dan dengan yang jadi uniknya adalah dengan keterbatasan otaknya yang cerebral palsy, otaknya itu lumpuh. Akan tapi mampu menghafal Al-Quran dengan luar biasa. Bahkan hafalnya bukan hanya hafal seperti itu, hafalnya dia tahu halaman sekian, ayat pertamanya apa, di pertengahannya apa, di akhirnya apa. Kemudian halaman selanjutnya, ayat pertama, seolah dia udah melihat langsung gitu, padahal tidak melihatnya. Nah, ini artinya menandakan bahwa siapapun yang mendekat dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, berupaya untuk menghafalkannya, mengamalkannya,
maka dia akan cerdas. Bahkan hanya membacanya saja membuat otak itu cerdas. Dan banyak penelitian ilmiah menyatakan ternyata setelah setiap orang membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran, maka organ di tubuhnya tambah baik. Yang ada masalah dengan ginjalnya tiba-tiba akan membaik. Yang ada masalah dengan paru-paru, paru-parunya membaik. Yang pencernaannya kurang bagus, lambungnya kurang bagus, apapun yang ada di tubuhnya kurang bagus, ketika orang rajin baca Al-Quran, membuat dirinya tambah sehat, organ tubuhnya tambah kuat, organ tubuhnya tambah stabil, termasuk kecerdasannya akan bertambah. Nah, maka pantas sekali bagi Rasulullah SAW menyatakan, Ahlul Quran, Ahlullah wa khasatu. Keluarga Al-Quran adalah keluarga Allah dan orang terdekat Allah. Artinya, ingin dekat dengan Allah, baca Al-Quran. Ingin dianggap sebagai keluarga Allah, bacalah Al-Quran. Apalagi berupaya untuk memahami dan mengamalkan serta menghafalkannya. Itu syarat pertama orang ingin berkesusahan dan belajar, pertama zakain. Tapi ingat, kecerdasan itu butuh diasah. Saya berterima kasih kepada kawan saya yang waktu di pesantren dulu, ada yang nulis kata-kata begini, dan itu menjadi inspirasi bagi saya, menjadi motivasi bagi saya, menjadi spirit untuk beraktivitas, terutama dalam menggali ilmu. Dia menulis dalam tulisannya di pesantren di Kobong itu ada tulisan di tembok di dinding. Di dunia ini tidak ada yang mudah, akan tapi tidak ada yang tidak mungkin. Di dunia ini tidak ada yang mudah, akan tapi tidak ada yang tidak mungkin. Artinya, kalau kita lagi baca buku tiba-tiba kurang paham, wajar, tidak mudah. Ulang sekali, ulang 2 kali sampai paham, ulang 3 kali, semakin paham, dan ulang kesekian kali tambah paham. Nah, karena tidak mudah memang, butuh konsentrasi, butuh kecerdasan, diulang. Akhirnya hafal juga. Dan alhamdulillah sebagai tahadus bin ni'mah, waktu di pesantren, orang-orang belajar mungkin 6 tahun punya kemampuan yang seharusnya, akan tapi saya dengan spirit di tulisan itu, alhamdulillah 3 tahun kemampuannya hampir sama dengan yang belajar 6 tahun. Artinya apa? Ada waktu yang saya korbankan untuk menguasai materi tersebut. Sehingga kemampuan saya selama 3 tahun hampir sama dengan yang 5 tahun belajar, yang 5 atau 6 tahun belajar. Begitu. Itu maka butuh motivasi ini, butuh kuat ini. Ya, atau lebih baik lagi ketika mengatakan di dunia ini tidak ada yang mudah, akan tapi tidak ada yang tidak mungkin. Artinya apapun yang kita anggap sulit, ketika kita pelajari bisa menjadi terkuasai atau menjadi mudah nanti ke depannya. Maka kalau sudah terbiasa dengan itu, kasih kuat yang lain. Jadilah yang terbaik di antara yang terbaik. Be the best of the best. Jadilah yang terbaik di antara orang terbaik. Saya yakin kawan-kawan di Tridaya adalah kawan-kawan yang semangat, apalagi dibimbing oleh para guru yang baik. Ya. Maka yang pertama tadi zakain, kecerdasan mutlak harus ada pada diri kita. Yang kedua wahirsin, hirsin artinya spirit yang kuat. Maka tidak bisa dengan kecerdasan saja sebetulnya. Maka harus punya spirit yang kuat. Maka ketika kita belajar apapun pelajarannya dan siapapun gurunya, maka harus timbul rasa dalam hati semangat. Matematika, semangat untuk belajar matematika. Siapa gurunya? Semangat dengan guru yang ngajar. Jadi guru manapun, laki-laki atau perempuan, bapak atau ibu, ya pelajaran apapun, berupaya untuk menumbuhkan rasa spirit, semangat untuk belajar. Karena dengan spirit belajar, maka otaknya akan terbuka, akan muncul semangat untuk menguasai, ingin mempelajari, ingin mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan. Maka ketika datang gurunya, akan fokus kepada yang disampaikan, kemudian materinya akan dibuka, dan berupaya untuk dikuasai materinya. Karena kita butuh ilmu tersebut, butuh spirit. Ya, maka pastikan semangat dalam belajar. Jangan malas-malasan, jangan ogah-ogahan. Karena ketika ogah-ogahan, malas-malasan, biasanya otaknya tertutup, ya, mengecil, sehingga materi apapun tidak masuk ke dalam jangkauannya. Maka dzakain wa hirsin, semangat. Karena ternyata dengan semangat mudah. Bahasa kita mah mencintainya, mencintai pelajarannya, mencintai gurunya. Kenapa? Karena dengan mencintai pelajarannya kita akan ingat terus. Terusan kita belajar matematika misalkan, hitung-hitungan. Sambil jalan beraktivitas, ingat tuh
hitung-hitungan tadi hasilnya gimana, rumusnya apa ya, oh, hasilnya gimana, oh iya begini, terus terbayang gitu, mau makan inget, mau minum inget, bahkan sampai tidur aja inget. Kenapa? Karena senang sama pelajarannya, senang juga sama gurunya yang mengajarkannya. Maka pastikan semua guru disayangi, disenangi, semua pelajar disayangi. Maka kalau sudah begitu, maka tumbuh semangat, spirit yang luar biasa. Dan ketika spiritnya bagus, akan mudah menerima materi apapun pelajarannya, ya, matematika, sains, bahasa apapun sangat mudah, ya. Dan itu data rahasia, kata Imam Syajanuji, zakain wa hirsin, semangat yang membara. Wahis, kemudian wastibarin, sabar. Yang ketiga itu sabar. Kenapa sabar? Karena ternyata kesabaran itu akan mampu menjadikan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, yang tidak mengerti jadi mengerti, yang tidak paham jadi paham, orang biasa jadi luar biasa, ya, cacah menjadi pejabat, orang biasa jadi pemimpin, ya, jadi presiden bahkan. Kenapa? Karena dia punya kesabaran. As-sabru yu'inu ala kulli syai'in. Kesabaran itu sangat membantu segala sesuatu. Ingat ya, kita belajar SD saja 6 tahun. Ya, nggak mungkin SD selesai dalam 1 tahun, harus 6 tahun. Itu artinya butuh kesabaran, ada waktu, ya, ada kesabaran, sabar. Kalau nggak sabar, nggak selesai itu. Baca buku, satu bab, udah selesai, berhenti. Nah, maka materinya tidak akan terkuasai karena butuh kesabaran untuk menyiapkan 1 bab itu. Ya, maka kesabaran penting dalam segala sesuatu. Ya, belajar agak sulit nih, tetap butuh ada kesabaran. Selain kecerdasan, spirit juga ada kesabaran. Tanpa sabar tidak akan selesai urusan. Ya, sabar. As-sabru, ya, yusil abid dimulukan. Kata ulama, kesabaran itu mampu menjadikan seorang yang zero menjadi the hero, orang lemah menjadi orang kuat, orang biasa saja, rakyat biasa menjadi pejabat. Itu kenapa? Karena kesabaran. Karena as-sabru yu'inu ala kulli syai'in, as-sabru yusil abid dimulukan. Ya, itu yang pertama, dzakain, kecerdasan. Yang kedua, hirsin, spirit yang luar biasa. Yang ketiga, wastibarin, kesabaran, butuh kesabaran dalam sebuah urusan. Kemudian wabulghatin, yang keempat butuh bekal. Mungkin orang-orang yang pernah pesantren, ya, pernah mondok, mungkin tahu banget, persis banget bahwa dalam proses KBM, baik di sekolahnya ataupun pesantrennya, butuh bekal. Nanti ada SPP kalau di sekolah, mungkin ada biaya bulanan, ada mungkin untuk jajannya, kan itu bekal. Akan tapi mungkin untuk para pelajar, termasuk kawan-kawan semua di Tridaya, mungkin gak usah mikir ke sana, karena orang tua yang fokus memberikannya. Saya sekarang sudah jadi orang tua. Dulu masih ingat, orang tua suka ngasih per bulan sekian, bulan sekian. Alhamdulillah, sebenarnya uang itu sedikit cukup, banyak juga bisa ngebersisa. Artinya apa? Tergantung siapa yang mampu mengaturnya. Sedikit itu bisa cukup, banyak juga bisa habis. Kan tapi bagusnya sedikit cukup, banyak bersisa gitu loh. Berlebih sisa harusnya begitu. Nah, butuh bekal. Akan tapi kita jangan terlalu fokus ke bekal karena orang tua yang sudah mengkondisikan itu semua. Kemudian yang kelima, wa irsyadi ustadin. Ini jangan salah nih. Wa irsyadi ustadin. Butuh bimbingan dari guru yang mampu membimbing dengan baik. Nah, saya percaya di Tridaya luar biasa. Para pembimbingnya sudah sangat profesional, terlatih, terbimbing dengan baik, dan insya Allah akan mampu membina kawan-kawan semua di sini. Mampu, yang ahli matematika mampu membina matematik dengan baik, yang ahli bahasa mampu membina bahasa dengan baik, yang ahli sains akan mampu mengajarkan dan menduplikasikan keilmuannya dengan baik kepada anda semua, ada kawan-kawan semua. Ya, karena ini bagian daripada syarat sebuah ilmu dapat dikuasai baik. Maka jangan salah memilih lembaga pembimbing. Jangan salah memilih tempat kursus, tempat bimbingan. Pastikan bimbingan yang tepat, kursus yang tepat. Di antaranya Tridaya ini insya Allah luar biasa. Terbukti dengan bermunculan kawan-kawan yang bisa terima di sekolah yang diharapkan, perguruan tinggi ataupun di sekolah yang favorit. Ya, kenapa? Karena irsyadu ustadin ternyata syarat penting, syarat mutlak agar seorang dapat meraih ilmu dengan baik.
Karena ketika pembimbingnya asal-asalan, tidak punya kapabilitas yang tinggi, kompetensinya rendah, maka segitu pula yang didapat. Akan tapi ketika kapabilitasnya tinggi, kompetensinya tinggi, mampu membimbing dengan baik, maka hasil terbaik akan diraih. Dan saya percaya tidak ada di antara lembaga bimbingan yang sangat luar biasa, yang kompetensinya tinggi, yang sehingga mampu mengantar kawan-kawan semua kepada cita-cita terbaiknya. Ya. Dan yang terakhir, watuli zamanin, katanya gitu. Jadi butuh waktu panjang. Waktu panjang untuk menyelesaikan urusan tadi, untuk meraih ilmu tadi. Tadi saya katakan, SD 6 tahun, nggak bisa SD setahun tuh. SMP 3 tahun, nggak bisa tuh SMP 1 tahun, nggak bisa. Kemudian SMA juga 3 tahun. Tambah perguruan tinggi 4-5 tahun. Itu S1, belum S2, S3. Maka untuk mendapatkan itu semua butuh waktu yang panjang. Jadi nggak bisa dengan instan, ongkang-ongkang kaki, tiba-tiba pengen profesor tapi nggak belajar. Ingin doktor tapi nggak mau berkuliah. Ya, ingin S1 tapi ya nggak mau kuliah, nggak mau sekolah, nggak mau kuliah. Itu tidak mungkin. Terus ada yang dijalani. Dan ternyata ketika kita punya kecerdasan yang baik, spirit yang tinggi, kemudian sabar dalam menjalaninya, berproses, kemudian orang tua memberikan bekal yang cukup untuk kita, guru-guru pembimbingnya begitu luar biasa mengarahkan kita kepada yang terbaik, ya, dan waktunya cukup, waktunya panjang dalam menjalaninya, maka insya Allah kita akan sukses semua. Mudah-mudahan 6 hal ini memberikan speed pada kita, memberikan masukan pada kita untuk bisa meraih kebaikan demi kebaikan selanjutnya. Ya. Kemudian ingat firman Allah yang tadi, bahwa kita ingin sukses bukan hanya di dunia saja, akan tapi juga di akhirat kelak. Karena rugi kehidupan dunia ini hanya sementara saja. Rasul menggambarkan ad-dunya qaraqibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Hidup di dunia ini hanya sementara saja. Itu ibarat orang yang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan, ya, di perjalanan dia merasakan lelah, letih, kemudian bersandar di bawah pohon untuk beristirahat sejenak. Ketika rasa lelahnya hilang, pergi lagi. Nah, hidup dunia itu ibarat beristirahatnya itu. Istirahatnya itu sebentar sekali. Kemudian perjalanan yang selanjutnya adalah untuk akhirat. Maka sebenarnya kehidupan itu untuk akhirat. Pastikan kehidupan di dunia yang sementara ini itu bermanfaat untuk kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Caranya adalah apapun aktivitas duniawi ini bernilai akhirat. Ya, apalagi yang kelihatannya kelihatan ukhrawi. Sejarah juga dalam Talimut Talim menjelaskan terkait hal yang agak serupa. Ini menjadi juga pemahaman untuk kita bahwa kam min amalin yatasawwar bi surati dunya yasiu min amil akhirah bi husni niyyah. Wa kam min amalin yatasawwar bi suratil akhirah yasiu min amali dunya bisu'in niyyah. Penting kita menjaga niat yang baik, niat dalam menjalankan sebuah urusan. Karena ternyata banyak perbuatan-perbuatan yang kelihatannya akhirat, sholat, puasa, zakat dan yang lainnya, tapi menjadi amal dunia saja, artinya dalam arti tidak ada pahala. Bisu'in niyyah, karena buruknya niat. Sholat, tapi niatnya bukan ikhlas karena Allah, ini dibilang ahli ibadah. Baca Quran, ya, kemudian ceramah misalkan, ya, menjadi dai, akan tapi itu tidak bernilai akhirat kalau niatnya hanya ingin dibilang ustadz, ulama, kiai, tapi tidak nilai akhiratnya. Sedekahnya mah, tapi dengan sedekahnya itu bukan niatkan ikhlas karena Allah, tapi hanya ingin dibilang ahli sedekah, dermawan. Itu akan dia dapatkan dia titel-titel duniawinya, dibilang ahli Quran, dibilang ahli Quran, ahli ibadah, dibilang ahli sedekah, dibilang dermawan, dibilang menjadi hero. Akan tapi itu hanya duniawi saja, akhirat dia dapat. Akan tapi ternyata banyak perbuatan-perbuatan yang kelihatannya duniawi saja, akan tapi menjadi nilai akhirat, mendapatkan dalam aspek mendapatkan pahala dari Allah.
dan Allah siapkan balasan terbaik di surganya. Kenapa? Karena baiknya niatnya. Seperti apa contohnya? Kira-kira kalau olahraga nih, termasuk yang mana olahraga? Orang olahraga nih, mau nge-gym, ya, mau yang kalau perempuan mah apa namanya yoga atau apapun, atau jalan kaki, itu adalah olahraga, bagian daripada aktivitas duniawi kelihatan. Betul, duniawi. Tapi ternyata akan bernilai akhirat dan menilai pahala dan mendapatkan balasan terbaik di surga oleh Allah ketika niatnya baik. Bagaimana? Ya Allah, saya mau olahraga. Ya, dengan olahraga harapannya adalah sehat. Dan ketika saya sehat, saya mampu beribadah dengan baik. Nanti sholat nyaman menjalaninya, puasa nyaman menjalaninya, zikir nyaman menjalaninya. Sholat selama apapun imam, sebanyak apapun, sepanjang apapun bacaan Qur'annya, saya siap. Kenapa? Karena saya sehat. Beda dengan orang sakit kan? Maka niat olahraganya bernilai akhirat dan dibalas pahala oleh Allah dengan sebaik-baik. Maka pastikan, apalagi yang sekarang dalam bentuk ilmu, belajar matematika, fisika, kimia. Mohon maaf, mungkin banyak orang yang menyatakan bahwa itu ilmu dunia katanya. Baca Quran, hanya baca hadis, tidak. Itu salah kaprah. Semua ilmu min Allah, semua ilmu dari Allah. Maka pastikan kita pada saat belajar ilmu apapun, mau matematika, fisika, kimia, itu kita sedang beribadah, sedang talabul ilmi, bukan ilmu duniawi. Ya, karena ilmu Allah semua itu ilmu dari Allah. Semua ilmu yang beruntuk kebaikan dari Allah. Maka ketika kita berbicara masalah fisika, apa tidak ada dalam Al-Quran? Ada. Ya, Allah nyatakan wa anzal hadid fi ba'sun syadid wa manafi'un nas. Allah berfirman, kami turunkan besi. Di dalam besi itu ada kekuatan dan bermanfaat untuk manusia. Besi kuat nggak? Orang yang nggak percaya besi kuat, silakan datang ke sini, datang ke saya akan bawa besi, dibanting ke kaki dia, kira sakit nggak? Sakit. Artinya apa? Besi kuat. Di samping semua bangunan yang tinggi-tinggi, yang kuat-kuat, 2 tingkat, 3 tingkat, sampai puluhan tingkat, bahkan ratusan tingkat, itu juga menggunakan besi sebagai rangkanya untuk penopangnya. Dan itu bagian dari kekuatan besi. Allah sudah menginformasikan dalam Al-Quran, wa anzal hadid fi ba'sun syadid wa manafi'un linnas, dan bermanfaat untuk manusia. Artinya apa? Artinya besi itu sangat bermanfaat untuk manusia. Coba bayangkan kalau nggak ada besi, nggak ada baja, ya, ada nggak di sini yang berani naik pesawat, ya, yang terbuat dari bambu? Pesawat ke Saudi, misalkan ada Saudi Airlines, pesawatnya terbuat dari bambu, gratis lagi ke Saudi, mau nggak? Kayaknya tidak akan ada yang mau. Kenapa? Karena tidak diyakini kekuatannya. Akan tapi ketika pesawat terbuat dari baja, dari besi, penopangnya tentu itu kuat dan siapapun tidak takut naiknya. Kenapa? Karena diyakini kekuatannya. Dan itu Allah jelaskan dalam Al-Quran terkait besi. Wa anzal hadid fi ba'sun syadid wa manafi'un nas. Termasuk proses terjadinya hujan. Allah menjelaskan dalam Al-Quran jelas. Ya. Termasuk pembuatan besi menjadi lunak, itu Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ya. Hampir tidak ada yang luput di Al-Quran. Ketika ada orang mengatakan, nggak ada di Qurannya. Bukan tidak ada di Qurannya, kamu yang belum belajar. Kita yang belum belajar. Gitu. Kenapa? Karena Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Ya. Jadi, Al-Quran itu tibyan li kulli syai'. Ya, menjelaskan segala sesuatu. Ada yang terperinci sekali, ada juga yang secara umum, ya. Akan tapi hampir semua aktivitas duniawi ini semuanya bersumber dalam Al-Quran, termasuk kimia, fisika, bahasa, semua dibahas dalam Al-Quran. Maka ketika kita belajar matematika, fisika, kimia, apapun, jangan dianggap itu urusan dunia. Akan itu bagian daripada ukhrawi. Yang kita mempelajarinya bagian daripada ibadah. Rasul bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu agama, mencari ilmu khususnya, terlebih ilmu agama. Fardhatun adalah kewajiban ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Artinya apapun yang kita pelajari, asal itu bermanfaat untuk manusia dan umat dan bahkan untuk ukhrawi, maka itu bagian daripada ibadah yang wajib kita lakukan.
Sahabat Amin semua, mari kita berdoa dan ikhlas khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Harapan doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan urusan kita dalam mencapai cita-cita kita semua. Allahumma salli wa sallim wa barik ala amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amika fi manzilah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la ta'ala fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafasta wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la taliban illa najahtah wa la dhalan illa hadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya laka fiha ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassarta ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa orang yang telah mendahului kami, khususnya bapak ibu yang telah mendahului kami, nenek kami, saudara-saudara kami yang dekat pun yang jauh. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai taman dan taman-taman surga. Ya Allah, ampun juga kami. Mungkin banyak dosa yang kami rasakan atau yang tidak kami rasakan, yang kami sengaja atau yang tidak kami sengaja. Dosa kami kepada ibu bapak kami, dosa kami kepada saudara-saudara kami, kakak, adik, handai tolan, kerabat, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami. Ya Allah, ampuni kami. Mudahkan urusan kami ya Allah dalam mengarungi dunia ini, dalam berproses mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu duniawi, mempelajari ilmu apapun, sehingga Engkau mudahkan untuk meraihnya. Ya Allah, berikan kesehatan kepada ibu bapak kami yang senantiasa memberikan separuh tenaganya, seluruh tenaganya, rezekinya, hartanya dikorbankan untuk kami, untuk khususan kami. Berikan kesehatan, muliakan mereka, sayangi mereka, sebagai mereka menyayangi kami semua. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkan urusan kami dalam belajar. Mudahkan urusan kami dalam menempuh cita-cita kami. Mudahkan urusan kami dalam berproses meraih cita kami, baik saat sekolah S1, S2, dan selanjutnya. Dan mudahkan nanti setelah berproses selesai kuliah untuk mendapatkan aktivitas yang mulia di sisi Engkau. Bisa bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa, maslahat duniawi ukhrawi. Ya Allah, berikan kesehatan kepada guru-guru kami, para pembimbing kami untuk bisa membimbing kami dengan baik, dengan kesehatan dan penuh keikhlasan dan keridhaan. Jadikan kami sebagai ahli Quran yang senantiasa tidak terlepas daripada Al-Quran. Tidak apa-apa, apapun profesi kami, menjadi dokter, tapi dokter yang ahli Quran, menjadi pengusaha yang ahli Quran, menjadi bidan yang ahli Quran, menjadi TNI polisi yang ahli Quran, menjadi guru dosen yang ahli Quran, yang islami, yang menjadikan Islam sebagai way of life kami. Berikan kemaslahatan kami duniawi ukhrawi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alul ijaba al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, baik. Terima kasih pada Pak Ustadz yang sudah memimpin doa kita hari ini. Ya, baik. Adik-adik, alhamdulillah nih hari ini kita sudah mendapatkan banyak ilmu ya. Ada ilmu tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz itu adik-adik resapi lagi ya. Mudah-mudahan bisa diresapi, bisa jadi bekal adik-adik untuk mengarungi langkah berikutnya. Oke, kita tutup perjumpaan kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita insya Allah mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit mundur. Halo Pak Ya, Ustadz. terima kasih banyak Pak Wa Ustadz. iyyakum semuanya. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.